Puji Tuhan, shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat dan tetap semangat. Iya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kalau boleh saya mau berpantun dulu. Amin ya. Jadi kalau saya sudah sampaikan pantun saya, semua bilang cakap. Ya, setuju ya? Haleluya. Beli tomat di pasar baru. Selamat tahun baru. Mau lagi? Mau. Iya. Kapur baru bentuknya hati. Tuhan Yesus memberkati. Mau lagi? Oke. Ikan amis ditaruh dalam timba. Salam manis dari Mariono sekeluarga. Mau lagi? Kita habis sudah. Ya baik, puji Tuhan, ya puji Tuhan. Ada yang belum kenal saya? Belum. Oh, belum juga semua ya, Mike. Beberapa mungkin sudah ada yang sudah kenal, tapi saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ganti nama di dunia ini sudah 2 kali. Ya, yang pertama waktu masih ada dalam kandungan ibu saya itu sudah siapkan nama yang bagus sekali. Namanya Bejo Palupi. Ya, Bejo itu untung, Palupi itu teladan. Tapi begitu keluar dari rahim ibu saya, umur 2 bulan setengah saya sudah stres. Keren ya, bayi ajaib kan? 2 bulan setengah, stres berat, sehingga akhirnya sakit-sakitan, dibawa pergi ke dokter, didiagnosa dokter, tidak ditemukan penyakitnya. Tapi asal mengalami penyakit itu kambuh, katanya saya tidak bisa napas tersengal-sengal, wajah biru, dan lain sebagainya, dan hampir mati katanya. Dokter bilang tidak ada penyakit apa-apa. Ada tetangga itu besuk dan beliau bilang begini, anak ini tidak kuat ngangkat namanya, harus diganti namanya. Lo ganti apa? Karena anak ini sakit, ganti nama Mari. Mari itu artinya sembuh. Ono. Nah, ya nama saya itu Mari Ono. Ono itu ada. Jadi itu ganti nama Mari Yono, sembuh penyakit saya. Wes bablas penyakitnya. Sembuh sampai hari ini saya pakai nama itu. Ya, jelas sekali nama Mariono itu jelas pasti orang Jawa Tengah. Ya, kalau saudaraku ingat nama ini, saya bersyukur sekali. Benar-benar banyak mujizat saya alami. Baik, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan. Itu sekilas info perkenalan saya. Ya, hari ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan. 2 hal yang harus dimiliki oleh orang Kristen, anak-anak Tuhan. 2 hal ini tidak boleh lepas dari kehidupan orang percaya, saudaraku. Apa itu, saudaraku? Bertumbuh dan berbuah. Katakan bertumbuh dan berbuah. Ya, jadi panggilan ini sebenarnya sudah diberikan kepada kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Bertumbuh dan berbuah itu harus benar-benar ada dalam kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan. Karena tanpa pertumbuhan, saudaraku, tidak akan bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen. Hanya KTP aja mungkin tulisan Kristen, tapi belum tentu hidupnya mencerminkan Kristen, yaitu pengikut Kristus. Tapi biarlah ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh di dalam iman dan berbuah di dalam kemuliaan Tuhan. 2 hal ini perlu kita renungkan, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini bisa bertumbuh dengan baik? Kalau ada tumbuh-tumbuhan, saya suka tanam-tanaman, makanya saya bisa rawat tanaman saya. Bertumbuh atau tidak, itu tergantung dari perawatan. Wajah kita bisa glowing, ya kan? Tergantung dari perawatan. Ya, saya memang kelihatan glowing, betul? Kinclong, ya kan?
Kenapa? Kena lampu. Ya, jadi kinclong. Beda lagi ya kalau itu saudaraku. Ya, jadi bertumbuh dan berbuah. Bagaimana supaya kehidupan kita bisa bertumbuh dengan sehat, bisa bertumbuh dengan baik? Yang pertama, saudaraku, yang pertama, yuk kita harus kuat di dalam firman. Katakan kuat di dalam firman. Anak Tuhan harus kuat firman-Nya. Makanya harus baca firman Tuhan tiap hari. Siapa yang baca firman Tuhan tiap hari? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang jarang-jarang baca? 1, 2, 3. Haleluya. Siapa yang belas tidak pernah baca firman Tuhan? Puji Tuhan, tidak ada ya. Yuk, yang jarang-jarang mulai tiap hari. Saya baca firman Tuhan tiap hari, hasilnya itu luar biasa. Kenapa saudaraku? Karena firman Tuhan itu ternyata hebat. Yuk kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 2 Timotius 3, ayat yang ke-16. Kita baca firman Tuhan ini, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan saudaraku luar biasa. Alkitab sendiri menulis bahwa itu adalah ilham roh, ilham yang dari Tuhan, tulisan yang ada di kitab suci kita. Dan ternyata firman Tuhan benar-benar hebat, benar-benar dahsyat. Bisa mengajar, bisa mendidik kita, bisa menyatakan kesalahan. Saudara, saya baru ngerti kalau saya salah, saya berdosa, itu sejak saya bertobat ikut Tuhan Yesus. Karena sebelum ikut Tuhan Yesus, saya adalah seorang yang liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Salah sakti. Wah, saudaraku, saya hidup tanpa aturan, saya tidak mau diatur orang. Makanya hidup ini tak beraturan. Wajah pun tak beraturan. Ya, sejak kenal Tuhan aja wajah saya mulai beraturan. Ya, diatur Tuhan dikit demi dikit. Karena ternyata firman Tuhan itu sanggup menembus hati kita. Dari mana orang jahat? Dari mana orang bisa berbuat jahat? Dari mana orang bisa melakukan hal yang tidak baik? Dari hati kuncinya. Maka Amsal berkata, dari hati timbul. Dari hati ini mencerminkan kehidupan, mencerminkan cahaya Tuhan. Makanya banyaklah baca firman Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Bangun pagi 1 pasal aja, siang 1 pasal. Siapa yang makan sehari 3 kali? Puji Tuhan, ya kan? Baca Alkitab yuk 3 kali juga, pagi, siang, dan malam. Kalau yang makannya sehari 5 kali, ya harus baca 5 kali. Pak, saya makan sehari sekali ya Pak. Ya. Yang terpenting banyak baca firman Tuhan. Saya bisa berubah, itu karena firman. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ketiga. Jadi hebatnya firman Tuhan yang kita baca saudaraku, ini luar biasa. Yohanes 15 ayat yang ketiga, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu yang membersihkan hati kita. Baju celana kita kotor bisa dibersihkan dengan rinso baru bioaktif adenoda. Ya kan? Tapi kalau hati yang kotor mau dirinso, ya nggak mungkin bisa. Yang bisa membersihkan itu firman Tuhan. Wah, hebat firman Tuhan. Makanya saya bisa berubah, Mariono bisa berubah. Itu karena saya suka baca firman Tuhan. Begitu saya bertobat, saya baca firman Tuhan tiap hari. Wah, sehari bisa 20-30 pasal. Sampai habis firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, Mariono berubah. Bahkan tidak hanya mengubah
hati saya saja, saudara. Saya ini punya teman-teman sahabat dewa-dewa mabuk, dewa judi, bahkan ketua Kaipang saya. Ketua Kaipang itu ketuanya rembol-rembol. Rembol itu kere-kere gerobol. Ya, jadi pas saya bersyukur bisa berubah karena Tuhan Yesus, karena firman yang saya baca, firman yang saya renungkan itu mengubah hati saya. Sehingga saya tidak mau lagi mabuk-mabukan, saya tidak mau lagi berkelahi di jalan-jalan. Ini semuanya itu bisa dibersihkan hanya dengan firman Tuhan yang saya baca. Makanya orang yang firmannya banyak, firmannya itu penuh dalam hidupnya, itu firman bisa bicara dengan kita. Saat kita mau membenci seseorang, saat kita mau balas dendam, firman itu langsung bisa berkata, ampuni orang-orang yang menganiaya kamu. Loh, kalau saya tidak ada firman Tuhan, saudaraku, saya memberitakan Injil kepada teman saya waktu itu, dia masih mabuk. Saya bilang, bertobat, tutupan botolmu, tutupan oplosanmu. Orang ini langsung berdiri, marah, saudaraku. Waktu marah saya tenang aja. Ini dulu teman saya minum bareng-bareng, minum bersama, berkelahi bareng-bareng, dia berdiri. Saya suruh dia bertobat, malah marah. Dia pukul saya. Waktu tadi pukul plak begitu, saya bilang, oh haleluya. Saya bilang, Tuhan, waktu dipukul Tuhan, kayak tadi, ya, kok motorku hilang Tuhan? Ya, ternyata Tuhan punya rencana. Malah rencananya bilang begini, jika kamu ditampar pipi kiri, beri pipi yang kanan. Coba, Tuhan, di Alkitab tidak tertulis dipukul, tapi ditampar loh Tuhan. Saya bisa nawar sama Tuhan. Tapi waktu itu saya serahkan juga yang kanan. Nih, pukul sekalian. Dipukul dengan itu saudara. Bang, gitu saya jatuh. Waktu saya jatuh, saya berdiri, saudara. Saya biar begini-begini pernah duel dengan dan satu karate, satu hitam dan satu karate. Saya duel dengan dia, menang saya. Sekali dia dan satu karate. Kenapa menang saya? Saya dan kawan-kawan. Ya menang aku ya kan, mesti ya kalau dikeroyok. Jadi saudaraku, waktu saya dipukul 2 kali, Tuhan langsung bilang kebaskan debu. Dari mana itu? Dari firman Tuhan yang sudah pernah saya baca, yang sering saya baca, itu membawa saya kepada jalan yang benar. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya saya tinggalkan dia, tidak mau bertobat. Ya udah, kurang lebih 2 tahun teman saya ini datang ke rumah saya. Dari jauh saya lihat dia lihat saya, kita lihat-lihatan, saudara. Begitu kita lihat-lihatan, langsung dia bilang, Shalom. Wah, saya kaget. Ini dari orang yang tidak percaya Tuhan, tidak kenal Tuhan Yesus. Dia bilang, Shalom. Saya langsung, alaihi shalom. Dia lari kecil, saya juga lari kecil. Akhirnya kita berpelukan. Oh ya kan, Teletubbies. Ya, waktu kita berpelukan. Yang kabarmu gimana? Oh, puji Tuhan, baik dan luar biasa. Yuk masuk rumah dulu. Tidak usah, aku keburu-buru ini. Dah ini aja, ada berkat dari Tuhan. Saya kaget. Ada berkat dari Tuhan. Wah, saya lihat tangannya tuh langsung masukkan ke kantong, dia keluarin amplop. Begitu keluarin amplop, saya basar. Orang suwi. Ya, jangan lama-lama. Kalau lama-lama, dia lupa gimana? Rugi saya ya. Saya langsung pegang itu, saya tarik. Dia bilang, yaudah, gini aja Pak Dono. Ini berkat. Kamu ingat gak berkat ini? Yaudah, ini tuh jalan apa tuh? Kamu tak pukul 2 kali, kamu ingat gak? Oh ya ingat, takkan pernah melupakan. Makanya kalau Tuhan saja sudah melupakan kejahatanmu, kamu harus juga melupakan kejahatanmu. Karena kamu sudah terima berkat dari aku. Oke, saya akan lupakan.
Dia langsung pergi, dia pamit, "Dah, aku pergi dulu ya, Mar." Oke, lebih cepat lebih bagus. Ya kan, maksudnya saya pengen lihat ini berkatnya berapa gitu. Ya, begitu dia pergi, saya masuk ke rumah, saya buka. Puji Tuhan, Bapak Saudara, saya belum pernah dapat berkat yang sebanyak itu. Saya hitung di amplop itu, saya buka, di dalamnya uang kemerdekaan. Indonesia akan merdeka kalau yang berbaris di dompet kita Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau yang berbaris Patimura perjuangan, ya. Saudara, wah, saya bilang, oh haleluya. Saya hitung ternyata jumlahnya ada 20 lembar. Saya dapat berkat 2 juta. Saya menyesal saya dapat berkat 2 juta. Saya ingat dia pukul aku 2 kali, dikasih 2 juta. Tahu gitu 10 kali aja kurangkan. Ya, 10 kali dia kasih nyoplak, ya dia hidup. Tapi ya puji Tuhan, ya itu berkat sehari cukup untuk sehari. Wah, saya terima itu berkat Tuhan. Waduh, ternyata cara kerja Tuhan gitu ya. Harus dipukuli dulu, tidak boleh balas kejahatan dengan kejahatan. Berkatnya akhirnya dicurahkan. Coba kalau dia saya balas kurang ajar, dikasih nasihat malah mukul orang, tak hajar, saya bertobat. Ceritanya beda. Pendeta kok pukuli orang? Dia cerita ampuni. Wah, itu bisa muncul gajah di belangkoni. Isa khotbah tidak bisa ngelakoni. Oh ya kan? Es teh gula batu. Ngomongnya akeh, buktinya ndak metu. Oh ya. Oh. Ya, itu saudaraku. Makanya banyaklah baca firman Tuhan. Orang yang baca firman Tuhan banyak, diisi firman-firman, ya, luangkan waktu buat baca firman Tuhan. Firman itu nanti begitu masuk dalam hidup kita, menjadi daging dalam hidup kita, seperti Paulus berkata. Firman itu yang akan menuntun langkah kita. Makanya Daud berkata, firman menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup kita diterangi firman Tuhan. Saya pikir jadi hamba Tuhan itu enak. Jadi pendeta itu enak, ternyata salah. Jadi pendeta itu lebih enak. Ya kan? Tapi ada DDS-nya. Apa itu DDS? Deg-degsir. Ada deg-degsirnya loh. Kita pelayanan, kita penginjilan, perintisan, saudaraku, kita diusir. Kita ada di dalam rumah diusir. Tidak boleh ibadah di rumah. Akhirnya kita ambil keputusan, kita pindah di permah. Apa itu permah? Emper rumah. Di emperan rumah situ begitu, emperan begitu yang buat parkiran itu, saudara. Akhirnya kita pindah di situ. Di permah masih diusir. Tapi firman Tuhan berkata, Immanuel, Tuhan menyertaimu. Saya berkata, aku percaya Tuhan menyertaimu. Pesan Tuhan pesan dengan Yosua, jangan tawar hati dan jangan kecut hatimu. Oke Tuhan, di permah diusir. Nah gimana sekarang? Akhirnya kita pindah di pinggir jalan. Oh, ya. Ibadah di pinggir jalan, ngeri saudaraku. Kalau ada truk mau lewat, kita berhenti dulu ibadahnya. Pinggir. Truk lewat, dan kita mulai lagi. Itu diusir juga itu. Akhirnya kita doa sepakat dengan jemaat. Ada ibu-ibu itu bilang begini, Pak Mariono, ada satu tempat Pak Mariono yang tidak akan pernah diganggu siapapun. Oh ya, di mana? Kuburan. Saya langsung dapat ide. Oh yes, kuburan kan tidak ganggu siapa-siapa ya kan? Oke Bu, puji Tuhan, ide yang bagus. Kita ikuti. 2 bulan kita ibadah di kuburan. Akhirnya digerebek Satpol PP ya. Dihentikan sama Satpol PP. Tapi kami tidak mau tawar hati. Kami tetap percaya Tuhan. Di kuburan waktu digerebek ada Pak Lurah segala.
kita dihentikan, berhenti. Ibadah kok di kuburan itu gimana? Lah terus ngungkap di mana? Kita di sini tidak boleh, di situ tidak boleh. Waktu kita diusir, kita tidak marah, kita hanya berkata puji Tuhan. Sampai di kuburan ternyata masih tidak boleh. Saya tanya, kenapa tidak boleh di kuburan? Gini loh Pak, Bapak harus tahu. Tadi malam saya dihampiri sama nenek saya. Itu neneknya Pak Lurah. Lalu memang ada apa dengan nenekmu? Ada apa dengan saya juga, dengan hubungan apa dengan nenek Bapak? Kamu kan waktu kamu kebaktian mesti kamu nginjak-nginjak kuburan kan? Oh iya betul. Ada kuasa di dalam pujian. Yang mati bisa bangkit. Makanya ini bangkit datangi Pak Lurah. Lu kenapa? Lalu datangi Bapak kenapa? Perutnya sakit. Lalu sakit nggak mau ida-ida itu. Oh iya waduh. Akhirnya Bapak Lurah ini bilang begini, gini aja Pak, kasih solusi. Ya gimana? Itu ada rumah angker dijual. Dijual tidak laku-laku. Wow, saya bilang oke. Berapa harganya? Tanya sendiri. Nanti kalau mau minta surat tanda tangan, saya nomor 1, lurah di sini yang tanda tangan, semua warga masih ikut. Oh iya, ternyata rumah angkernya itu setannya setan gokil-gokil. Itu yang punya rumah tidur di kamar bisa dipindah di kamar mandi itu. Tahu-tahu orang itu sok di kamar mandi kecemplung masuk ke kolam kamar mandi. Wah sampai segitunya. Atau dipindah di tengah jalan. Wah ngeri. Akhirnya orang yang punya rumah itu keluar semua, pindah, rumahnya dijual. Saya tawar waktu itu. Dan itu sudah bilang begini, harga berapa? 50 juta. Saya tawar 15 juta. Rumah tanahnya 300 meter. Saya tawar 15 juta itu. Orangnya marah. Jangan menghina Pak. Mosok tanah dan rumah hanya 15 juta. Lah mau enggak ini rumah angker? Enggak laku Pak. Rumah ini sudah tersebar kemana-mana. Rumah untuk angker. Enggak ada yang pasti mau beli. Nah terus gimana? Boleh enggak? Saya beli 15 juta. Wah, tak pikir-pikir dulu. Akhirnya begitu dia pikir-pikir, 3 hari dia nyamperin saya. Pak Mar, udah beli aja mis 15 juta. Itu aja uangnya nggak ada kok. Iya coba. Dan Bapak berani ngomong 15 juta. Begitu diserahkan, waduh Tuhan, Tuhan aku percaya. Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit sehingga 15 juta langsung turun dari surga. Wow, haleluya, saya percaya itu. Akhirnya benar, teman dari tempat lain itu datang mampir ke rumah saya. Dan teman saya ini bilang, Mar, ini ada berkat buat kamu bangun gereja. Bangun gereja, rumah aja belum ada kok. Langsung dibangun apa? Ya, oh ya ini ada berkat 15 juta. Persis 15 juta. Saya langsung sambut itu uang. Jangan lama-lama. Nanti kalau banyak ngomong lama-lama terus dia lupa. Pulang, bebe. Ya. Akhirnya begitu saya terima, saya bayar itu rumah. Setannya saya usir. Saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus, pindah rumah sebelah. Saya itu asal ngomong, saudara. Tidak tahu mulut saya udah pindah rumah sebelah. Gak ngusir setan, kok disuruh pindah rumah sebelah. Itu kejadian. Setannya pindah di rumah sebelah. Wah, rumah sebelah marah-marah dengan saya. Dia datangi saya, Pak Mario, gimana ini setan-setan jadi rumahku, mesti bosir pindah ke rumahku. Saya diem aja mau bilang nggak mau gitu kan. Ya piye, ya tak diemin. Lah kenapa toh Pak? Ayo diusir ke sekarang. Wah ya saya nggak berani. Kalau Bapak jemaat tak usirin, karena Bapak bukan orang jemaat saya, ya saya nggak berani. Nah terus gimana ini? Terus gini aja Pak Mario, beli saja tempat saya. Beli sekalian.
akhirnya kita beli. Oleh karena kita bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Dan hari ini jemaatnya 500 orang. Bersama dengan Tuhan, wah, melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Makanya gerejanya saya kasih nama Gereja Puji Tuhan. Karena diusir sini, puji Tuhan. Diusir sini, puji Tuhan. Di kuburan, puji Tuhan. Di kuburan masih diusir, puji Tuhan. Ya. Jadi wah, ini benar-benar menyenangkan, saudaraku. Firman kalau dalam hidup kita kuat, tidak akan mudah goyah. Oke, mungkin 2026 banyak kita dengar cerita nanti, wah jadi tambah sulit ekonomi, tambah berat ekonomi. Kalau firman itu kuat bersama dengan kita, firman itu nanti yang akan memberi kekuatan kepada kita. Makanya anak Tuhan harus kuat di dalam firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh, jadi kuat. Ya, sehingga kita saat kita mau khawatir, langsung kita ingatkan lagi, jangan kamu khawatir. Ya. Yang kedua, saudaraku, tidak hanya harus kuat di dalam firman, yang kedua kuat di dalam doa. Katakan kuat di dalam doa. Anak Tuhan harus kuat, doanya harus kuat. Karena penting sekali. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa dan berjaga-jaga. Anak Tuhan harus kuat di dalam doa. Kadang anak Tuhan diajak doa pagi alasan, wah tidak bisa bangun pagi Tuhan. Diajak doa malam alasan, ngantuk Tuhan. Diajak doa puasa kena emah Tuhan. Maka tinggal nunggu satu doa penghiburan. Hati-hati saudaraku, ya. Anak Tuhan harus banyak berdoa, kuat di dalam doa, Pak Bu. Doakan tidak harus tutup mata. Itu zaman Belanda ngajari anak-anak sekolah minggu kalau berdoa lipat tangan, tutup mata, ya kan? Kalau anak sekolah minggu dia tidak diajari doa tutup mata, di gereja bisa jahil tangannya. Kenapa? Saya dulu sebelum murtad, saya sudah sekolah minggu dulu. Kenapa saya jadi murtad? Karena saya diusir dari sekolah minggu. Karena nakal. Saya itu paling benci lihat wanita rambutnya panjang, saya benci ya. Kenapa? Saya kalau lihat wanita rambut panjang, saya ingat sundel bolong. Jadi waktu kecil itu saya lihat film itu menakutkan. Saya takut. Lah kok di gereja ada sundel bolong? Wah, saudaraku, waktu berdoa suruh tutup mata, sama teman saya tidak mau tutup mata. Kita goda tuh setan sundel bolong, rambutnya panjang. Saya jambak, saya diem. Waktu dijambak, saya diem lah. Dia diem akhir, jambak lagi. Gantian saya dengan teman saya. Akhirnya begitu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Itu loseknya, saya panggil losek guru. Ya loseknya itu marah, siapa tadi? Yang yang dijambak itu ya kan. Saya dijambak sama yang di belakang. Di belakang saya kan teman saya, siapa? Nama teman saya Yudi. Kamu Mariana. Nah si dia bilang, akhirnya dua-duanya diusir dari gereja. Keluar! Sejak itulah saya murtad. Ya, saya meninggalkan Tuhan Yesus karena gurunya galak. Tidak seperti Tuhan Yesus yang rapi, yang ya lemah lembut. Ini kok galak, usir. Sejak itu saya akhirnya menjadi seorang yang tadi liar, nakal, brutal lagi. Tidak ada firman dalam hidup saya.
apalagi tidak pernah berdoa. Terus langsung dunia hitam, dunia gelap, wajah saya hitam, wajah saya gelap, hati saya gelap, dan semuanya gelap, gelap semua. Makanya tidak tahu itu sepatu punya siapa, saya ambil karena hati saya gelap. Puji Tuhan, gara-gara sepatu pendeta, saya jadi pendeta. Mau nyuri sepatunya pendeta, malah ditangkap pendeta saya. Saya tidak tahu itu gereja salah masuk saya, saudara. Ya wah, salah masuk iki wis. Ternyata jam 10 malam waktu itu kan memang saya target operasi saya itu di orang-orang Cina, orang-orang Chinese Tionghoa. Karena saya punya pikiran sepatunya orang Cina itu mesti mahal-mahal. Nggak mungkin saya cari di rembol-rembol tadi, kere-kere gerombol, paling sendal jepit, ya kan? Ya, saya carinya di kawasan begitu. Dapat, ternyata itu gereja. Nggak ada apa-apa namanya lagi. Wah, saya salah masuk. Begitu saya masuk lihat sepatu ada beli. Saya beli, wah, mata saya jadi gede, beli. Itu harganya waktu tahun 91 sudah 1 juta. Sekarang 5 juta harga sepatu beli. Saya pegang, rombongan dari luar masuk. Wah, tak salin lagi, tak taruh di situ lagi. Orang itu mendekati saya, ada 10-20 orang dekati saya dan bilang, jiwa baru ya? Jiwa baru? Baru apa? Saya terkejut. Ya karena ketangkep saya bilang, oh iya, kan? Dimasukin saya di satu kamar. Ternyata di kamar itu sudah ada banyak orang duduk-duduk di situ. Ternyata waktu ibadah dimulai, saya baru ngerti, wah ini kumpulan wong Kristen yang doa malam. Di tempat saya ada doa semalam suntuk dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Berapa jam? 6 jam. Makanya ibadah di tempat ini pun, karena saya sudah jauh-jauh dari Semarang sampai ke Bekasi ini, maka ibadahnya akan saya buat 6 jam. Yang percaya katakan amin. Wani biro. Ya, jadi saudaraku, ini orang kalau doanya kuat, saudaraku, imannya juga pasti kuat. Saya ngalami seperti beliau alami, cuma beliau motor. Saya JL Pro, genjot langsung protol. Ya, JL Pro itu sepeda ontel itu, sepeda. Saya pelayanan naik sepeda dari Semarang ke Gubuk itu perjalanan sekitar 50-40 kilo. Saya tempuh naik sepeda. Waktu saya naik sepeda tak buat kenceng, saya kena lubang, saya bilang Honda. Genjot lagi. Honda itu artinya hidup orang Nasrani dapat anugerah. Saya genjot lagi, kena lubang, saya bilang Yamaha. Yamaha itu artinya Yesus Allah Maha Hadir. Saya genjot lagi Suzuki. Artinya, artikan sendiri. Wah, saya waktu itu satu kejadian, saya sedang mau kuncar waktu kunjung pacar, ya datang ke rumah kekasih saya, sekarang jadi istri saya. Jam 9 malam saya mau pamit dengan dia. Saya bilang, udah ya, aku pulang dulu. Oh iya, pulang. Waktu saya mau pulang, saya tengok kanan kiri di depan rumah dia. Sepeda kuok, di mana ini? Pengangkatan. Loh, harusnya kalau pengangkatan itu kan yang diangkat saya. Kenapa sepedanya? Saya protes loh sama Tuhan, protes. Tuhan, kok sepedanya yang diangkat? Kok ada aku? Tuhan itu jawabnya lembut, tapi mukul kepala. Tuhan bilang begini, diingatkan kejadian 4 tahun sebelum saya bertobat. Itu sepeda siapa? 4 tahun saya ingat itu punya tetangga. Jadi saya itu raja tega. Tidak peduli itu punya tetangganya, aku suka tak sikat, tak ambil. Punya tetangga saya, dia sedang pergi, sepedanya tak ambil, tak taruh rumah, tak ganti cat. Jadi sepeda saya bertobat buat pelayanan. Akhirnya dicuri orang giliran. Saya bilang ya udah pas Tuhan, apa yang saya tabur saya sudah menuai. Dan itu diambil orang.
herannya mau pergi pelayanan, itu ada orang mendatangi saya. Mariono, saya disuruh Tuhan. Suruh apa? Untuk memberkati kamu sepeda motor. Kamu punya iman apa? Honda. Oh ya, kamu sukanya Honda? Iya, karena hidup orang Nasrani dapat anugerah. Oke. Dan Mandra bilang Honda itu irit, tidak bikin kantong bolong katanya. Akhirnya saya dibawa pergi ke dealer sepeda motor. Saya pilih Honda. Waktu saya mau bawa pulang, yang bawa saya ke sana pengangkatan. Hilang, orangnya nggak ada itu. Yang bawa saya tadi membayar itu pergi itu. Lah terus yang bayar siapa itu? Ya aku marah kok. Ya, pendeta boleh marah nggak? Itu yang bikin pendeta suka marah-marah karena Anda setuju boleh. Iya. Loh, tak cari. Tadi bapak tadi mana ya? Tak keliling itu di dealer itu enggak ada. Wah, ini rempeyek jangan diremet-remet. Kalau ngenyek jangan banget-banget. Ya, saya langsung pulang. Oh, sudah belum berkat saya pergi. Itu kasirnya itu langsung panggil saya, Mas, kau pulang? Dan apa? Marah, saya marah. Dan apa? Loh, lah motornya udah gua ambil. Sing bayar siapa? Nenekmu. Saya bagi sini mas ini mas. Mas itu kan pendeta. Kok tahu? Aduh, saya jadi malu. Kok tahu? Iya, bapaknya tadi bilang itu pendeta. Itu temennya sahabat bestingnya bosku. Oh, nanti langsung ditransfer lewat bank. Ambil aja. Oh ya. Oh, oke. Oh yes. Langsung wajah saya berubah. Udah ini dari. Oh, saya ambil itu motor. Saya lupa dapat hadiah helm dan jaket. Saya saking senengnya saya berdoa. Oh haleluya, di pinggir jalan itu saya nyanyi. Haleluya, haleluya. Langsung ada polisi datang. Apa Pak? Helm mana? Helmnya ketinggalan di dealer Pak. Karena ini berkat dari Tuhan, saya saking senengnya Pak. Loh kamu bilang Tuhan emang kamu orang Kristen? Saya pendeta Pak. Oh Bapak pendeta? Polisinya udah langsung kembali aja Pak. Dan itu jalannya harus berlawanan loh. Saya hadang di sini aja. Malah polisinya yang datang. Polisinya ternyata anak Tuhan gitu. Ya. Makanya kalau kita doanya kuat, imannya juga kuat. Yuk bawa hidup kita hanya berdoa. Orang yang banyak berdoa itu kelihatan dari wajah-wajahnya kelihatan. Saya bisa lihat di sini wajah-wajah yang tidak suka berdoa itu kelihatan. Karena saya dari atas bisa melihat. Banyak doa. Dan puji Tuhan, saya bisa kuat iman saya. Saya sekarang pegang satu tempat penjara. Pelayanan saya sekarang ada di LP. Di Semarang ada LP yang sangat besar, LP Gedung Pani. Sekarang saya pegang di sana. Tapi saya berdoa, tidak mau tambahkan jiwa-jiwa baru lagi. Ngapain ditambahkan jiwa penjahat-penjahat ya kan? Ya toh? Dan namanya Yohanes. Coba bayangin, namanya Petrus, Timotius. Ada yang kenalan dengan bangga. Kenalkan Pak, nama saya Timotius. Dan untung di situ tidak ada Onesimus. Karena Onesimus yang khotbah, saudaraku, banyak doa. Amin. Yang ketiga, saudaraku, tidak hanya kuat di dalam firman, kuat di dalam doa, bahkan kuat di dalam membangun persekutuan ibadah dengan Tuhan. Anak Tuhan harus banyak beribadah. Berkata amin. Amin ya, anak Tuhan harus banyak beribadah. Dikatakan Ibrani 10:25 dikatakan dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya semakin saling menasihati
Sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Saya pakai bahasa lain, saudaraku. Kalau dalam Ibrani pakai terjemahan baru, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tidak boleh ninggalin ibadah. Anak Tuhan harus beribadah. Hari Minggu harus beribadah. Tengok kanan kiri, harus beribadah. Jadi ibadah hukumnya wajib, bukan sunnah. Ya, kalau sunnah itu kayak undangan manten gitu loh, saudaraku, undangan ulang tahun. Anda mau datang, monggo, ndak kebangetan. Ya, mau sudah dapat undangan ndak datang. Tapi ibadah hukumnya wajib. Jika hidup kita akan benar-benar nanti menghasilkan buah. Kalau 3 hal ini kuat, hidup kita pasti berbuah. Berbuah dalam kemuliaan, berbuah dalam karakter, dan berbuah dalam pelayanan. Pelayanan kita pasti menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi Tuhan. Satu kesaksian terakhir, pemusik bisa maju ke depan. Saudara, waktu pelayanan saya pikir saya bisa melayani dengan baik, dapat pelayanan yang baik, tapi saya terkejut. Saya dapat melayani di orang sakit jiwa. Saya ditambahkan Tuhan pelayanan di orang-orang yang sakit jiwa. Wah, saya kaget. Pelayanan di rumah sakit jiwa itu ternyata tidak mudah. Melayani orang yang tidak waras. Bayangin, terima kasih. Melayani yang waras-waras saja kadang tidak mudah, saudara. Ya. Padahal waras-waras loh. Dijak ngomong gampang. Ini di tempat orang gila tuh ngomong apa? Saya waktu baru masuk aja sudah tantangan. Saya baru masuk buka pintu mau masuk ke tempat ibadah. Di situ ada orang yang berdiri di situ. Begitu saya lewat begitu, orang ini bilang gajah. Saya bilang gajah. Wah, ya wis lah, kan orang gila. Mungkin dia dari kecil pengen lihat gajah, tidak pernah kejadian. Makanya lihat orang gede dibilang gajah. Saya coba bawa teman yang lebih gede. Apa kata dia nanti? Begitu saya lewat dengan teman saya lebih gede, gajah abu. Gajah abu itu gajah bengkak gitu. Ya, lebih gede ya. Teman saya bilang begini, Mar, itu mengatai siapa? Kamu apa? Saya bilang, kamu dengan aku gede mana? Gede aku. Ya udah, kamu. Marah ya. Nanti kalau pulang dia ngomong begitu mau tak hajar. Pendeta menghajar orang gila. Saya khawatir kamu tidak bisa keluar dari rumah sakit juga. Kenapa? Ya, orang gila kamu hajar. Berarti yang hajar orang gila dia lebih gila. Oh betul, aku tidak mau lagi pelayanan di sini. Dia pergi. Saya 2 pelayanan yang berdoa untuk tidak mau ditambahin jiwa di penjara dan di rumah sakit jiwa. Bayangin, di rumah sakit jiwa saya hampir nyerah. Udah Tuhan, aku tidak mau lagi pelayanan di sini. Terakhir, aku akan lakukan apa untuk mereka. Tuhan bilang, doakan, lepaskan. Oh ya, saya doa pelepasan buat mereka. Saya bilang, semua berdoa tutup mata, jangan ada yang buka mata. Awas kalau buka mata ya, dengan orang gila harus kita berani galak, saudaraku, berani keras. Kalau enggak, dia yang keras. Ya, tutup mata semua. Saya doa pelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua roh yang gila-gila keluar semua, keluar. Saya itu baru dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya buka mata, habis. Pada kemana ini? Saya cari suster-susternya. Suster, lu kok orang-orangnya pada pergi kemana? Pak Mariono marah-marah. Saya dengar lo tadi yang gila-gila keluar. Jadi kalau aku lebih lama
yang datang ke rumah saya bawa berkas. Dia datangnya aja kayak waktu saya ngusir roh gila. Pendeta keluar, pendeta keluar. Siap-siap, itu saya ketakutan. Jun, kamu kenapa? Kamu ada masalah dengan orang apa? Enggak pernah punya masalah dengan orang. Itu ada yang teriak-teriak, pendeta keluar, sepertinya marah-marah. Sampai mau dari jendela, kaki saya, itu gilanya lepas. Saya pikir lepas. Saya buka, langsung dia lari ngejar saya, langsung saya teletabis tadi, kencengnya luar biasa. Itu orang bilang mau pegang, kencengnya luar biasa. Saya bilang, sudah. Nah, terima kasih pendeta. Aku sudah mau layani, aku sudah sembuh. Ini surat, saya sudah sembuh dari dokter. Saya boleh pulang ketemu dengan keluarga kami. Ini keluarga saya bawa ke sini semua. Dan ada berkat buat pendeta. Orang gila bisa memberkati.